Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu. Bapa kami di sorga, Bapa kami yang baik, yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan menerima firman Allah, dan melakukan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Roh Kudus berkata-kata melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi satu kekuatan, menjadi jawaban, menjadi keselamatan, menjadi berkat bagi kami semuanya. Biar Roh Kudus berkata-kata melalui hamba-Mu. Kami siap membuka hati kami untuk firman Allah. Berfirmanlah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dalam Yudas 20. Karena Yudas ini hanya satu pasal, jadi ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, membangun iman yang paling suci. Kalau begitu ada iman yang kurang suci, atau iman yang biasa-biasa. Firman Allah berkata kepada kita pagi hari ini, iman yang paling suci. Jadi artinya iman itu ada tingkat-tingkatannya. Bukan iman biasa-biasa. Bukan iman di luar nama Yesus. Iman dalam nama Yesus yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Itulah yang kita bahas pada saat pagi hari ini. Jadi artinya, kalau kita mau dibangun iman kita sampai iman yang paling suci, tentu kita harus mau belajar. Seperti anak sekolah, dari kelas 1 dibikin ujian, naik kelas 2, ujian, naik kelas 3, dan seterusnya. Demikian juga dalam istilah rohani. Semenjak kita dipanggil, dipilih oleh Yesus, maka kita beriman kepada Yesus. Iman itu timbul karena pendengaran. Mendengar sabda Kristus, maka timbullah iman kita kepada Yesus Kristus. Timbullah iman seperti contoh Abraham kepada Allah, di mana Allah memanggil dia keluar dari kampungnya, dari Ur Kasdim, dari negeri Haran. Dengan iman, dia mau dalam panggilan Tuhan. Dia tinggalkan kampungnya, halamannya, dan dia berangkat. Dia tidak tahu kemana dia berangkat. Tapi karena dia beriman kepada Allah yang memanggil, dia percaya kepada janji Tuhan yang memanggil dia. Kita melihat bagaimana iman Abraham itu diproses. Allah berkata bahwa sungguhnya keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pinggir pantai laut. Tetapi kenyataannya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, banyak ujian percobaan yang dihadapi. Sampai istrinya Sarah yang sudah umur hampir 90 tahun menyuruh Abraham harus mengawini pembantunya. Begitu ujian berat. Tapi dengan sendirinya Abraham mau sehati dengan istrinya, sehingga lahirlah anaknya dari Hagar, yaitu Ismail. Janji Tuhan tetap dipegang oleh Abraham. Biarpun ada anak dari pembantu, tapi Abraham tetap percaya bahwa janji Tuhan, anak perjanjian, seperti bintang di langit. Maka dengan kesabarannya genaplah hampir 99 tahun atau 100 tahun. Sudah tua, istrinya pun sudah tua, sudah mandul, kata firman Allah. Tetapi dengan ketekunannya, kesabarannya, sehingga Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Jadi iman dengan pengharapan, dengan kasih, di sini sama-sama bekerja. Itulah yang disebut dipimpin Roh Allah. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, seperti Abraham, ada iman yang hidup, percaya yang sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan yang memanggil.
ada pengharapan, bertekun, bersabar, biarpun bertahun-tahun belum terjawab janji Tuhan yang diharapkan oleh Abraham. Tapi dengan ketekunannya, dengan kesabarannya, maka Allah itu menggenapkan janjinya sampai 25 tahun. Baru anak perjanjian itu digenapi, lahirlah Ishak. Saudara-saudara kasih Tuhan, apakah cukup di situ imannya Abraham diuji supaya iman yang paling suci tidak sampai berhenti di situ? Sesudah anak perjanjian Ishak sudah kira-kira umur remaja, maka Tuhan menguji imannya lagi. Diuji, dicobai, sehingga Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yang sudah engkau tunggu-tunggu 25 tahun. Persembahkan. Tuhan menguji imannya Abraham, sehingga firman Allah berkata di dalam Kejadian, maka Abraham tetap taat, tunduk kepada Allah. Maka waktu anaknya Ishak dibawa ke sebuah gunung, sehingga kita melihat bagaimana mereka berdua-duaan berjalan menuju gunung itu. Dan tiba-tiba Ishak berkata kepada Abraham, kepada ayahnya, yaitu di Gunung Moria. Di Gunung Moria, maaf saudaraku. Apa kata Ishak kepada ayahnya? Ayah, sudah ada kayu, sudah kita sampai di Gunung Moria. Mana domba yang mau dikorbankan kepada Allah? Abraham menjawab dengan sedih dalam hati, tetapi tetap dengan iman. Dia tidak berkata dengan cara daging, emosi, engkau anakku, aku akan sembelih, aku bunuh. Tidak. Tapi Abraham sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang penuh pengharapan, sebagai orang yang sabar dengan pengharapan dan penuh dengan kasih, maka dengan cara tidak langsung dia bernubuat. Dia berkata kepada anaknya Ishak, anakku, Allah akan menyediakan korban sembelihan untuk dia sendiri. Luar biasa saudaraku. Kata-kata nubuatan, kata-kata rema dari Abraham keluar. Kenapa? Karena hatinya memang tulus dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih. Artinya dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga waktu Abraham mengambil pisau, dia mau oleskan pisau ini ke lehernya Ishak. Tangannya Ishak sudah diikat sama kakinya. Tiba-tiba pisau sudah dekat ke lehernya anaknya Ishak yang paling dikasihi. Maka Allah berbicara dari sorga, Abraham, Abraham, jangan apa-apakan anak itu. Jangan sembelih, jangan kena pisaumu kepada anak itu. Aku tahu engkau mengasihi aku. Aku tahu engkau takut kepadaku. Aku tahu engkau taat kepadaku. Engkau lebih taat kepadaku. Engkau lebih mengasihi aku daripada anakmu sendiri. Jangan hambaku. Sehingga Abraham mendengar suara itu, tidak jadi dibunuh, disembelih anaknya Ishak. Dan ini lambang tentang Yesus yang mau disembelih bapaknya sendiri, yaitu di kayu salib. Luar biasa, ini satu nubuatan. Anak yang sudah ditunggu Abraham 25 tahun. Anak yang paling dikasihi, anaknya keturunan seperti bintang di langit. Tapi anaknya mau dibintang, mau disembelih. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita berbicara daging, tidak mungkin kita menuruti perintah Allah. Mungkin kita berkata apa salah ngomong Allah. Tetapi karena hatinya Abraham tahu. Karena dalam Ibrani pasal 11 berkata ayat 19. Kalau umpamanya anakku aku sembelih mati, Tuhanku yang baik hati pasti membangkitkan, menghidupkan Ishak kembali. Luar biasa saudaraku. Luar biasa, yaitu Roh Allah bekerja dalam hatinya Abraham. Demikian juga kita di akhir zaman ini. Kalau kita selalu tunduk taat kepada perintah Roh Kudus, apa kata Roh Kudus yang mau kita lakukan, yang akan datang sesuai dengan janji Yesus dalam Injil Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Maka Roh Kudus itu akan memberitahu apa yang mau kita kerjakan. Demikian juga Abraham. Waktu dia berbicara kepada anaknya Ishak, anakku, Allah akan memberikan domba
yang mau disembelih, dikorbankan untuk dia sendiri, untuk Allah sendiri. Allah menyediakan korban untuk Allah sendiri. Luar biasa. Yesus dikorbankan, itu dirinya Allah sendiri. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk kita. Dosa kita diampuni, kita diselamatkan, kita diberkati, kita disembuhkan, kita ditolong. Saudara-saudara kasih Tuhan, oleh karena iman Abraham yang sudah teruji dengan pengharapan dan kasih Allah, maka Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Aku bersumpah demi diriku sendiri, Abraham, karena engkau takut kepadaku, engkau taat kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Bagaimana bintang di langit banyaknya, dan pasir di pinggir laut, demikianlah keturunanmu. Dan setiap orang yang memberkati engkau akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Sebab itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, iman Abraham itu menjadi iman kita. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus kepada segala kebenaran. Yang kedua, maka kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Memang sekarang zaman Roh Kudus. Kalau orang berdosa kepada Bapa, bisa minta ampun kepada anaknya Yesus. Kalau orang berdosa kepada anaknya Yesus, bisa minta ampun kepada Roh Kudus. Tetapi kalau orang berdosa kepada Roh Kudus, minta ampun kepada siapa lagi? Jadi sebab itulah, maka kita yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, mari kita terus melakukan, yaitu berdoa dalam Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal 14 berkata, ayat 13 dan sampai 15, bahwa orang yang berdoa dalam Roh Kudus, yaitu berdoa dalam bahasa roh. Saya akan bacakan 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 15. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Rasul Paulus bersaksi bahwa dia berdoa dengan roh, berbahasa roh, dan dia berdoa juga dengan akal pikiran yang dimengerti bahasa manusia. Dia menyanyi, bermazmur dengan bahasa roh, dan dia juga menyanyi dengan bahasa akal manusia. Dan itu semua dikerjakan dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari, kalau mungkin kita belum sampai iman ke situ, berdoa berbahasa roh, mari kita undang, kita minta kepada Bapa di surga. Bapa di surga berkata, barang siapa yang minta roti, pasti diberikan roti. Barang siapa yang minta Roh Kudus, pasti Bapa di surga memberikan Roh Kudus. Zaman sekarang adalah zaman Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang mengangkat kita nanti dari kuburan. Roh Kudus itu mengangkat kita hidup-hidup di padang belantara 3,5 tahun pada zaman Antikristus. Dan Roh Kudus itu juga mengangkat Yesus dari dunia ini ke surga. Dan Roh Kudus itu juga yang ada pada kita, yang selama-lamanya, itu doa Yesus dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, mengangkat kita berjumpa dengan Tuhan di awang-awang permawi, yaitu perkawinan anak domba Allah dengan gerejanya. Jadi sebab itu, mari kita beriman, berharap, penuh kasih dengan pimpinan Roh Kudus. Bila Roh Kudus menyertai kita dan Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.